dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan membahas tentang judi online yang ditugaskan dalam mata kuliah wajib Pancasila. Oke, sebelum kami memulai pembahasan tersebut, perkenalkan, nama saya Masyati Fadila, NPM saya 247 001111129. Perkenalkan, nama saya Wardah Nur Wafiq dengan umum NPM 150. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Bahabi dengan NPM 247 006111131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zajan Binawan dengan NPM 247 0061134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feris Alwan dengan NPM 247 006111133. Perkenalkan, nama saya Devi Umur Respi dengan NPM 247 006111136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Umur Respi dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan data dari judi online. Apa itu judi online? Judi online merupakan perjudian digital yang melalui situs atau aplikasi yang mencakup permainan togel, slot, poker, taruhan olahraga, dan permainan kasino lainnya dengan uang sebagai taruhan atau iming-iming hadiah. Selanjutnya ada data. Yang pertama, pada tahun 2023 situs judi global mencapai nilai sekitar $80 miliar dengan Asia Tenggara dan termasuk Indonesia sebagai pasar potensial dikarenakan pengguna internet dan smartphone yang cukup tinggi. Juga untuk promosi, situs Judol sangat gencar dalam promosi melalui situs media sosial atau influencer. Dan terakhir, pada tahun 2023 Kementerian Kominfo telah memblokir lebih dari 500 situs, tapi terus hingga saat ini masih bertambah dan akan terus bertambah. Saya Ari Muhammad Bahabi yang akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh judi online. Nah, yang pertama itu ada slot online, yang dimana slot online itu semacam judi slot yang di dalamnya itu kita memainkan seperti bentuk-bentuk. Jadi dalam slot online ini nanti itu kita akan menyusun bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang mengharuskan kita itu harus mensejajarkan si simbol-simbol tersebut. Nah, yang kedua ada poker online, yang dimana poker online ini sama halnya seperti poker pada biasanya yang sering kita temui di kampung-kampung, kita tahu di pedesaan gitu. Nah, cuman ini bentuknya poker online, jadi mainnya itu di internet gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sport betting atau kita tuh judi dengan hasil dari pertandingan. Misalkan kita tuh masang atas kemenangan salah satu tim. Nah, kalau misal tim itu menang, kita tuh akan mendapatkan si uang tersebut. Nah, itu sport betting contohnya. Kemudian yang keempat ada casino live. Nah, kalau casino live sama halnya seperti slot online, sama kayak slot online, cuma di casino live ini berbentuknya angka. Kalau di slot online kan tadi berbentuknya kayak simbol-simbol ya, yang harus mensejajarkan simbol-simbol tersebut. Nah, kalau di casino live ini berbentuknya angka-angka, jadi kita tuh harus menyesuaikan angka-angka supaya sejajar dan sama gitu. Nah, kemudian ada togel online sama kayak slot online, dan yang terakhir ada e-sport betting. Nah, kalau e-sport betting sama kayak slot betting, cuman dalam e-sport betting ini bentuk pertandingannya itu game online seperti halnya misalkan Mobile Legends, PUBG, kemudian dan yang lainnya. Nah, mungkin itu contoh-contoh judi online. Nah, apa yang membuat judi online ini ramai dimainkan oleh masyarakat Indonesia? Ada beberapa faktor yang meramaikan judi online ini. Yang pertama itu kemudahan akses. Penggunaan smartphone dan internet yang luas di Indonesia mempermudah akses ke situs atau aplikasi judi online. Yang kedua ada strategi pemasaran. Promosi agresif melalui iklan di media sosial dan influencer memiliki banyak pengikut. Yang ketiga adalah janji keuntungan cepat. Judi online ini seringkali menawarkan potensi hadiah besar dengan modal kecil, menarik banyak orang yang mencari keuntungan instan. Dan yang keempat, kurangnya edukasi. Rendahnya literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai resiko judi online. Dan yang kelima, oknum pelindung. Berdasarkan temuan Ferry Irwandi, beberapa oknum pemerintah justru melindungi situs atau judi online dengan menerima kickback atau suap dari pengelola situs.
Oke, pada kali ini saya akan membahas dampak negatif judi online terhadap ekonomi. Karena secara agama atau moral emang sudah sangat buruk sekali dan dampaknya sangat negatif sekali. Tidak ada positif-positif sama sekali. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih judi online itu bisa membawa dampak yang sangat buruk sekali kepada ekonomi? Mungkin saya akan menjelaskannya dengan analogi sederhana. Oke, baik. Jadi misalkan kita, ini analogi sederhana aja. Misalkan ada kelas A, ini kelas ya, ini kelas A, ini ada kelas B. Oke. Nah, di kelas A ini anggap saja ada orang namanya Adi, ini ada Budi, ini ada si Aji. Oke. Nah, si Adi, si Budi, sama si Aji ini dia jualan. Misalnya si Adi ini jualan bakso, ini jualan cilok, si Aji ini jualan teh. Nah, karena di kelas A itu ada orang yang berjualan, otomatis di kelas A ini ada perputaran uang. Anggap aja perputaran uang di kelas A itu sebesar 100.000 per hari. Oke? Nah, apa sih perputaran uang itu? Misalnya ini secara sederhana, misalkan si Adi beli bakso ke Budi, beli cilok ke Budi, Budi beli cilok ke Adi, Adi beli teh ke Aji. Nah, ini adalah perputaran uang. Karena kenapa? Karena uangnya Adi itu ke Aji, nanti si Aji juga bakal beli ke Adi atau ke si Budi. Jadi uangnya muter-muter terus di kelas kali ini. Itu yang disebut perputaran uang. Nah, apa ngaruhnya judi online kepada perputaran uang ini? Misalkan yang biasanya Adi itu suka beli cilok, suka beli teh, duitnya malah dipakai buat judi online. Judo. Nah, situs judi online ini dibikin sama orang namanya Bayu misalnya. Bayu di kelas B. Bayu punya situs judo. Oke. Nah, si Adi, si Budi, si Aji yang biasanya mereka saling jajan satu sama lain, si Adi sering beli cilok ke Budi, si Adi sering beli teh ke Aji, atau ya pokoknya mereka saling membeli satu sama lain. Nah, duit yang mereka jajan itu bisa menghasilkan 100.000 sehari, bisa menghasilkan perputaran uang sebesar 100.000 sehari di kelas A. Nah, apa dampaknya? Ketika uang-uang ini yang biasanya buat jajan dipakai buat judi online, Adi misalkan uang yang biasanya buat beli cilok, buat beli teh, dia malah beli judi online, terus dia kalah ya, emang judi online itu nggak ada cerita orang sukses judi online. Nah, duit misalkan Adi duit 20.000, terus kalah. Nah, si 20.000 ini bukannya muter-muter di kelas A lagi, 20.000 ini malah masuk ke kelas B kayak gitu. Gimana ya? Jadinya itu kan biasanya kan duit 20.000 ini kan suka dibeli ke si Budi kalau kasih Aji kan ya, yang berarti duitnya muter-muter di kelas A aja. Nah, otomatis gara-gara 20.000 ini pindah duitnya ke kelas B, jadi perputaran uang ini murah sekarang jadi sisa 80.000. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menghancurkan ekonomi kelas A. Seperti itu. Mungkin ini kalau lebih sederhana ya, tapi ini dalam sejarah Indonesia kayak gitu. Oke. Saya akan menjelaskan tentang poin peran influencer terhadap idol. Jadi peran influencer ini kurang lebih ada dua, yaitu menawarkan link dan kode referral dari situs-situs judi online tersebut. Lalu ada pun menggoda pengikut dengan hadiah-hadiah besar. Misalnya menampilkan sebuah video di mana orang yang memainkan tersebut tuh mendapatkan hadiah yang besar, misal puluhan juta rupiah ataupun ratusan juta rupiah. Lanjut ke cara promosi. Cara promosinya itu disamarkan. Jadi misal situs-situs judi online itu disamarkan menjadi permainan slot ataupun sarana investasi. Lanjut ke contoh-contohnya. Contoh-contoh influencer yang mempromosikan itu ada beberapa. Yang pertama ada streamer. Mereka mempromosikannya itu lewat donasi. Jadi si admin judi online itu
memberikan donasi ke oknum-oknum streamer yang memang mempromosikan situs judi online tersebut. Jadi misal ada yang mendonasikan 10 juta dan mencantumkan si nama situs judi online tersebut, lalu akan di-highlight oleh si streamer tersebut. Lalu ada selebgram. Nah, biasanya selebgram itu mempromosikannya itu di story Instagram mereka. Lanjut ke watermark. Nah, yang terakhir ini yang marak digunakan. Jadi, misal ada di suatu sosmed di mana isinya tuh video-video isinya tuh ada watermarknya, jadi ada lambang-lambang situs judi online-nya seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah judi online. Yang pertama ada edukasi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya terhadap dampak negatif judi online. Yang kedua, pemblokiran teknologi. Kerjasama dengan platform teknologi untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online secara cepat. Dan yang selanjutnya penegakan hukum, itu penindasan tegas terhadap pengelola situs judi dan termasuk influencer dan oknum pelindung. Yang terakhir, yang keempat, literasi finansial. Masyarakat juga dibutuhkan untuk diberikan pemahaman tentang literasi finansial agar masyarakat nanti bisa memilih investasi yang sah dan edukatif. Jika dibiarkan, judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan platform teknologi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Oke, baik, itu saja video pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang atau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang sopan, mohon dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.